Sonora FM. Dari Radio Sonora Palembang, dan sejauh kami mengajak Anda untuk mendengarkan wawancara kami terkait dengan mungkin akan ada pengaruhnya dari rantai bursa terkait dengan mewabahnya virus corona di Indonesia. Kita sudah terhubung dengan Bapak Hari Mulyodo, beliau Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sumatera Selatan. Saat ini sudah ada di ujung telepon. Mas Hari, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Enda. Iya, sehat Mas Hari? Alhamdulillah, semoga pendengar Sonora juga sehat dan berbahagia. Iya, baik. Mas Hari, ini tentunya lantai bursa terpengaruh ya dengan adanya virus corona ini. Seperti apa Mas Hari? Ya, tentu ya, karena gini, virus corona yang sedang melanda di Indonesia dan juga secara global di dunia, itu saat ini masih dalam proses sedang diupayakan untuk dapat ditemukan bagaimana menyembuhkannya, dan artinya masih membutuhkan waktu, dan ini akhirnya berdampak kepada kekhawatiran secara umum baik dari sisi investor maupun dari sisi dunia usaha. Karena apa? Karena beberapa negara lain malah telah ada melakukan lockdown. Di Indonesia kita sudah melakukan yang namanya work from home, sudah melakukan yang namanya distance, sebenarnya menjaga jarak dengan antar individu. Artinya juga akan berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di luar, dan ini memberikan sebuah kalkulasi yang dilakukan oleh investor untuk menghitung seberapa besar sih dampak terhadap ekonomi atas ke virus ini, wabah ini, dan ini juga akan berdampak, ini otomatis juga berdampak terhadap kinerja emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Secara normal investor akan melakukan semacam antisipasi, mereka akan melepas sahamnya dulu untuk mengukur seberapa buruk sih ekonomi akan terdampak ke depannya. Ini adalah hal yang wajar yang dilakukan oleh investor, karena pada prinsipnya mereka berusaha untuk mengamankan posisi cash mereka. Yang penting adalah bagaimana investor bersikap tenang, tetap dan wajar, serta fokus untuk memperhatikan apakah perusahaan-perusahaan yang sahamnya mereka miliki itu akan memiliki dampak yang sangat negatif dari wabah ini, atau mungkin bisa terkena dampak yang hanya minimal. Oke, Mas, ini nilai tukar rupiah juga melemah, Mas. Sampai prediksi Mas Hari sendiri seperti apa, Mas? Untuk rupiah dan beberapa mata uang lainnya tentu juga mengalami pelemahan, karena wajar investor juga akan mencari safe haven, mencari aset yang lebih aset finansial yang lebih kuat atau lebih mampu bertahan, serta yang memiliki tingkat pengembalian atau rebound yang lebih kuat ketika kondisi wabah ini menemukan titik keseimbangan baru. Artinya ketika penyakit wabah corona ini bisa mereda, yang cepat untuk kembali menguat, yang cepat kembali untuk mengalami pengembalian harga, itu yang menjadi pilihan investor. Mengenai berapa besar penurunan rupiah terhadap dolar, sebenarnya kembali kepada kondisi ekonomi kita. Indonesia pada saat ini sampai dengan akhir Februari masih stabil ya. Kita masih surplus, namun tentunya akan dilihat kembali dengan akhir Maret seperti apa efek dari corona. Jadi untuk perkiraan rupiah sendiri bergerak seperti apa, itu bergantung kepada kondisi makronya juga. Oke, Mas, ini apakah ada protokol perdagangan bursa, Mas, yang sudah dimiliki atau seperti apa, Mas? Untuk protokol perdagangan bursa sesuai dengan beberapa ketentuan, jadi bursa memiliki protokol perdagangan yang berkaitan dengan sistem perdagangan, berkaitan dengan kondisi makro, berkaitan dengan sistem, dan termasuk juga gedung. Untuk yang saat ini adalah protokol perdagangan yang berkaitan dengan situasi yang berhubungan dengan penurunan IHSG yang sangat tajam dalam satu hari bursa yang sama. Protokolnya sudah berjalan sebenarnya, sudah mulai dari kemarin, sudah beberapa kali terjadi, seperti trading halt selama 30 menit jika IHSG mengalami penurunan sebesar 5%, setelah 30 menit jika kemudian dibuka lagi perdagangannya, dan jika ternyata investor masih melakukan aksi penjualan sahamnya dan hingga IHSG turun mencapai 10%, maka bursa akan kembali melakukan trading halt atau menghentikan perdagangan selama 30 menit. Setelah 30 menit kedua ternyata masih juga mengalami penurunan hingga 15%, maka bursa akan melakukan trading suspend atau menghentikan perdagangan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, akan dilakukan suspend perdagangan sampai dengan akhir sesi perdagangan, atau
dapat lebih dari satu sesi perdagangan setelah mendapat persetujuan atau perintah dari otoritas jasa keuangan. Jadi itu yang ada protokolnya. Sementara bursa juga telah menetapkan protokol lain untuk memberikan ketenangan kepada investor, walaupun sebenarnya masih juga terjadi aksi jual, yaitu namanya asymmetric auto rejection. Jadi harga sebuah saham boleh naik sampai tetap normal, bisa sampai dengan mulai dari 25% itu masih bisa normal naik, tapi untuk penurunan itu dikunci hingga sampai dengan 7%. Oke, baik. Kalau melihat kondisi hari ini, Mas, untuk bursa sendiri, bagaimana? Apa tetap wait and see untuk melihat kondisi? Kami kami menyarankan kepada investor untuk tetap tenang, untuk memperhatikan lebih lanjut. Artinya lebih baik adalah memperhatikan dan fokus pada apa saham-saham yang berasal dari perusahaan yang dia simpan sahamnya. Artinya apa? Yang perlu dipahami oleh investor adalah tetap bersikap rasional, mengukur, karena ini efeknya sekali ini persepsi bergerak jauh lebih kuat gitu kan. Sementara data makro bergerak pasti lebih lambat keluarnya, karena ini membutuhkan 1 bulanan. Artinya perlu dipahami oleh investor baik-baik adalah dia harus mengenal dulu model bisnis dari setiap perusahaan yang sahamnya dia pegang, sehingga di sini bisa memberikan ketenangan tambahan dan bisa membuat strategi baru. Jadi kalau sampai mengalami penurunan, kita cukup banyak acuan yang bisa dilihat, walaupun tidak serupa 2008 itu krisis finansial. Kalau sekarang kan krisisnya adalah krisis human, ini jauh lebih berat sebenarnya. Namun yang penting dipahami adalah apakah bisnis dari perusahaan yang sahamnya dipegang itu adalah sebuah bisnis yang cepat mengalami pemulihan ketika semua ini selesai. Kita juga mesti bersabar karena BNPB kan mengatakan darurat wabah itu sampai dengan 29 Mei 2020, artinya dibutuhkan kesabaran dan ketenangan sampai benar-benar wabah ini bisa dinyatakan netral. Oke. Mas, ini apakah semua saham-saham mengalami penurunan, Mas, seperti itu? Apakah masih ada yang bagus, Mas, untuk saham sendiri? Secara umum, kalau kita bicara dari sisi harga, ya harga rata-rata di saham yang ada di Bursa Efek Indonesia juga mengalami penurunan. Artinya terjadinya tidak hanya pada 1-2 saham, tapi secara keseluruhan. Artinya yang sedang terjadi ada persepsi bahwa bisnis mengalami tekanan yang berat. Yang paling penting adalah bagaimana mempelajari apakah penurunnya sudah dibandingkan dari semua saham yang ada di Bursa Efek Indonesia ada 684, apakah penurunnya yang paling buruk atau yang di tengah-tengah atau justru malah penurunnya paling minimal. Artinya dari sana kita bisa melihat ketahanan bisnisnya atau resistensi bisnisnya terhadap tekanan yang ada. Oke, Mas, ada yang ingin disampaikan, Mas, untuk masyarakat khususnya mereka yang menanam saham atau para investor, Mas, silakan, Mas. Baik, kepada para investor dan masyarakat, untuk yang sudah berinvestasi di pasar modal khususnya di Bursa Efek Indonesia, di saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, tetap tenang, tetap waspada, dan tetap memperhatikan performa dari kinerja perusahaan yang Anda miliki. Untuk masyarakat yang belum menjadi investor, ini adalah kesempatan untuk bisa mendapatkan saham-saham dari perusahaan-perusahaan yang mungkin kedepannya adalah bisnisnya paling solid. Anda bisa mendapatkan dengan harga yang baik dan bisa memulai berinvestasi di pasar modal dengan kondisi seperti ini. Artinya kita tetap harus optimis, tapi tidak boleh berlebihan, tetap waspada. Baik, Mas Hadi, terima kasih, Mas, informasinya. Tetap semangat ya, Mas, ya. Tetap semangat, tetap semangat pendengar Sonora. Baik, terima kasih. Itu tadi Mas Hari Mulyono. Beliau merupakan Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sumatera Selatan, sudah memberikan informasi terkait dengan nilai tukar rupiah juga bursa saham yang mengalami terpengaruh oleh adanya krisis atau virus corona di Indonesia. Sonora FM.